Ketika lo ngebangun sebuah hubungan, lo pasti berharap hubungan itu dibangun oleh rasa nyaman dan kepercayaan. Tapi kadang lo nggak sadar kalau pasangan lo ini bisa aja manipulatif. Nah, sifat manipulatif ini bisa ngerusak semuanya. Namun ketika lo berada dalam suatu hubungan, sangat sulit buat mengidentifikasi kapan lo dimanipulasi sama pasangan lo. Karena itu, lo harus sadar, penting banget buat lo tahu tanda-tanda pasangan lo manipulatif dan gimana cara ngatasinya. Makanya, simak penjelasannya di video ini. Manipulatif berasal dari kata manipulasi yang artinya upaya kelompok atau seseorang untuk mempengaruhi perilaku, sifat, dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya. Dengan kata lain, taktik yang digunakan seseorang atau kelompok untuk mendapatkan kendali atas orang lain. Tindakan manipulatif ini bisa terjadi dalam berbagai kelompok seperti pekerjaan, keluarga, hingga hubungan pribadi dengan pasangan. Biasanya, tindakan manipulatif dilakukan untuk mendapatkan apa yang pelaku inginkan dan seringkali mengorbankan orang lain. Hal ini akan memberikan dampak yang sangat serius terhadap kesehatan mental dan emosional korbannya. Orang-orang yang menjadi korban tindakan manipulatif bisa menimbulkan perasaan bersalah, nggak berharga, dan nggak diinginkan. Makanya karena itu penting banget buat lo tahu tanda-tanda dari sifat manipulatif. Apa aja sih tanda-tandanya? Memberikan silent treatment. Silent treatment adalah sikap mengabaikan seseorang dengan cara menghindar, nggak membalas pesan, atau bahkan menghilang total dengan tujuan memberikan efek jera kepada orang yang dituju. Pelaku silent treatment lebih memilih untuk diam serta menghindar dan memutus komunikasi selama beberapa waktu. Umumnya hal ini terjadi setelah adu argumen yang intens antar individu. Perilaku ini sendiri nggak hanya terbatas pada hubungan percintaan aja, tapi bisa juga terjadi antara orang tua dan anak, teman, hingga rekan kerja. Jika pasangan lo sering ngelakuin silent treatment, sadar atau enggak, akan berdampak banget pada diri lo. Lo bakal ngerasa nggak berdaya, ngerasa bersalah, dan ngerasa diri lo nggak penting. Jika perlakuan ini terjadi berulang kali, hal ini bisa berkembang menjadi masalah kesehatan seperti gangguan kecemasan hingga depresi. Untuk menghadapi hal ini, alangkah baiknya lo coba komunikasi sama pasangan lo secara baik-baik. Ungkapin perasaan lo dengan jujur tentang apa yang lo rasain ketika mendapatkan silent treatment darinya. Jelasin kalau sikapnya yang kayak gini bukan cara terbaik buat nyelesain masalah. Karena apa? Karena berkomunikasi dua arah tentang masalah yang dihadapi sama pasangan lo itu jauh lebih baik. Melakukan guilt tripping. Guilt tripping adalah istilah untuk ngebuat orang lain ngerasa bersalah dan meyakinkan kalau itu adalah murni kesalahan mereka. Kondisi ini nggak hanya bertujuan untuk memanipulasi korban agar korban ngerasa bersalah, tapi juga sebagai trik untuk menghindari pertengkaran dan mendapatkan simpati dari korban. Orang-orang yang melakukan guilt tripping ini juga bakal nyalahin orang lain akan keadaan mereka yang nyatanya sama sekali nggak ada hubungannya dengan orang itu. Intinya, lo bakal terus disalahin untuk sesuatu yang bukan sama sekali tanggung jawab lo. Bahkan untuk ngebuat lo ngerasa bersalah, pasangan lo nggak ragu sama sekali buat nyindir dan ngungkit kembali kesalahan lo yang dulu-dulu. Dia nggak segan memutar balik fakta bahwa lo yang bertanggung jawab, bahwa lo nyakitin dia. Hal ini dilakuin terus-menerus hingga lo ngerasa bersalah dan ngerasa seperti lo ngecewain dia. Kemudian, lo jadi susah bilang tidak ke pasangan lo sendiri dan selalu setuju ngelakuin apa aja yang diminta sama pasangan lo. Atau dengan kata lain, lo dikontrol sama pasangan lo. Suka memutarbalikkan ucapan. Ketika lo sama pasangan lo bertengkar, dia bakal cenderung mengulang ucapan lo yang dulu dan memberikan kesan arti yang berbeda dengan cara dilebih-lebihkan. Hal ini dilakukan agar lo terlihat lebih bersalah dibanding dia. Tindakan tersebut bakal ngebuat lo jadi mempertanyakan kembali daya ingat lo sendiri. Lo bakal bertanya-tanya, emang gua bener ngomong hal itu? Dan ketika lo ragu, dia bakal memutarbalikkan fakta, juga playing victim, sehingga perasaan bersalah lo mulai muncul. Karena itu, lo bakal ngerasa harus bertanggung jawab atas masalah tersebut, bukannya pasangan lo. Sikap manipulatif cenderung melekat dalam diri seseorang dan sulit banget buat diubah. Lo nggak perlu maksain diri untuk mengubah sikap mereka, tapi lo bisa lakuin beberapa hal untuk menghindari hal tersebut. Bangun sikap percaya diri. Lo harus ngebangun sikap percaya diri, karena sikap percaya diri adalah kunci utama agar mental lo nggak mudah diombang-ambing oleh seseorang, terutama pasangan lo. Percaya diri juga berarti bahwa lo butuh kebahagiaan dan kenyamanan. Kenali diri lo sendiri dan batasan-batasan yang lo inginkan dalam sebuah hubungan,
Anggaplah pasangan lo itu sebagai kawan, bukan sebagai penguasa. Berani bertindak tegas. Ketika lo dipaksa untuk mempercayai sesuatu atau ngelakuin sesuatu yang salah, lo harus berani bertindak tegas. Lo harus berani nerapin sikap tidak artinya tidak. Bertindak tegas juga berarti lo berani untuk menyuarakan isi hati lo yang tentunya dengan cara yang baik ya. Suarakan isi hati lo dengan jelas dan tanyakan juga soal perspektifnya. Tenang, ini nggak bakal buat lo dicap sebagai pasangan yang suka melawan. Ini hanyalah salah satu bentuk pertahanan diri agar lo nggak dipandang sebelah mata sama pasangan lo sendiri. Jangan takut untuk meninggalkan pasangan lo. Jika segala upaya dan cara sudah lo lakuin, namun pasangan lo terus aja ngebuat lo sedih, takut, dan nggak berdaya, nggak ada salahnya kok untuk melepaskan. Jangan pernah ngerasa bersalah untuk itu. Lo berhak pergi untuk kesehatan mental dan pikiran lo sendiri. Belajar mencintai diri sendiri sebelum lo mencintai orang lain. Dan yang perlu lo ingat adalah, sikap pasangan lo bukanlah tanggung jawab lo. Jika dia nggak mau berubah ke arah yang lebih baik, bukan salah lo sama sekali. Nah, itu dia tanda-tanda dan cara ngatasi pasangan lo yang bersifat manipulatif. Saran gua, selalu bangun komunikasi yang baik dan bisa saling mendengarkan antara lo sama pasangan lo. Dan seperti biasa, sekian video dari gua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya, biar lo nggak ketinggalan video-video keren penuh tanya selanjutnya. Gua pamit undur diri, sekian dan terima kasih.